Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya Pendeta Emeritus Sutejo dari GKI Ngagel Surabaya. Mari kita awali sapaan gembala pada saat ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya baca pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian Pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan kepada Kain khususnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya peragakan sebagian cerita itu secara singkat. Ini adalah duniaku, jagatku, ya bandaku, ya kekuasaanku. Siapa yang berani mengalahkan Rahwana Raja, bakal kupuk negaranya semua hancur lebur. Awas, barang siapa yang berani menghalang-halangiku, sepak terjang keparat. Weladalah Rahwana bangkit dari kubur. Kalau tidak saya stop, tidak berhentikan, bisa hancur dunia ini oleh karena kekuatannya. Wah, petek putih, orang mati-mati bangsat iki. Ayo, Rawono, kamu harus kembali ke tempat makammu. Wah, tidak mau. Siapapun yang menghalang-halangi saya terajang sampai habis coba berani nerajang. Wah, apa kamu? Aduh, mati aku, mati. Hanuman, aku minta hidup, Hanuman, aku minta hidup. Ya, hidup lagi. Saya akan hidupi kamu. Wah, ini. Wah, kocak, waduh, mati aku. Kamu memang harus mati. Kamu tidak boleh bangkit dari kuburmu. Kamu harus mengamankan dunia ini. Saya tunggu supaya kamu tidak bangkit kembali. Wah, aduh, mati aku. Mati aku. Ditablek gunung sampai gede ini bagaimana? Bisa bangkit aku mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana firman tadi, ya, bahwa sesungguh-sungguhnya kejahatan itu tidak pernah mati. Kejahatan itu selalu hidup dimanapun saja. Dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan, di dalam bidang politik, ekonomi, dan macam-macam lapangan kehidupan ini bisa terjadi dan bisa
ibaratnya itu dimasuki, diresapi oleh yang namanya kejahatan. Sebab kejahatan itu tidak mati seperti Rahwana. Rahwana itu sesungguhnya anak seorang begawan, cucu seorang begawan. Anoman juga yang kera putih tadi itu adalah juga seorang begawan. Seorang begawan pun juga masih bisa melaksanakan apa yang disebut atau orang Jawa bilang kadunungan itu ya, ketempatan hawa nafsu, hawa angkara murka. Dia selalu mengalahkan raja-raja, dia selalu mengalahkan siapapun yang menentang dan berani padanya, dan dia ibaratnya itu harus mendapatkan, kalau istilah sekarang namanya pajak. Ya, mendapat pajak dari negara-negara yang pernah ditaklukkannya itu. Kalau bahasa pewayangan itu namanya asok glondong pengareng-areng. Nah, oleh karena itu, khususnya bagi rekan-rekan saya, para pendeta itu termasuk golongan Brahmana, golongan begawan. Nah, sedangkan begawan yang punya kekuasaan secara spiritual, anaknya belum tentu juga baik. Ya, begawan memiliki tugas seperti Anoman menjaga setiap tindakan-tindakan kejahatan. Walaupun kejahatan tidak bisa mati, tetapi bisa dihindari, bisa dikurangi, dan juga bisa juga dikalahkan dalam pengertian melalui kebangkitan Kristus itu. Memang masih ada kejahatan, tetapi kejahatan itu tidak lagi menelan kita sebagai orang-orang percaya. Artinya kita masih punya pengharapan bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingatkan kembali akan firman Tuhan yang tadi sudah dibaca. Ya, kepada siapapun, dari anak sampai orang tua, itu ibaratnya bagaimana kita menjadi sadar dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dengan sederhana kami boleh menyampaikan firman Tuhan dan juga merupakan sebuah peringatan agarlah supaya kami berseri-seri, kami berbuat baik, supaya tidak lagi kejahatan itu menguasai hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.